Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Pada video kali ini, Mimin akan mengulas alur cerita film yang berjudul Actress X Audition yang dirilis pada tahun 2020. Film ini sendiri menceritakan tentang kehidupan seorang produser yang mengelabui para calon artis wanitanya. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Actress X Audition 2020. Di siang hari diperlihatkan dua orang pria dan wanita yang berada di dalam mobil, di mana si wanita ini bernama Mbak Susi dan prianya bernama Mang Ade. Diketahui Mang Ade ini adalah seorang produser film, jadi dia membuat Mbak Susi ini untuk menjadikan seorang artis. Namun saat di mobil, Mang Ade ini tidak bisa berhenti untuk curi-curi pandang melihat Mbak Susi. Sampai-sampai sesekali si Mang Ade ini memegang-megang si Mbak Susi. Karena Mbak Susi yang merasa haus, ia pun meminta kepada Mang Ade untuk mampir ke sebuah minimarket. Setelah membeli minuman, Mbak Susi bertanya kepada Mang Ade apakah perjalanannya masih jauh atau tidak. Tak mau membuang waktu, Mang Ade pun mengajak Mbak Susi untuk melanjutkan perjalanan. Hingga sampailah mereka ke suatu tempat. Di situ mereka langsung disediakan makanan oleh seorang wanita yang bernama Mbak Tuti. Namun lagi-lagi Mang Ade yang matanya jelalatan pun selalu memandang si pelayan cantik itu sampai Mbak Tuti pergi. Dan mereka berdua pun kemudian melanjutkan makannya. Suatu ketika sampailah Mang Ade dan Mbak Susi ini di sebuah penginapan. Si Mbak Susi terlihat sangat senang dan ia juga langsung mengecek-ngecek isi penginapan itu. Dan setelah itu mereka berdua pun ngobrol-ngobrol bersama. Dan di situ si Mang Ade ini meminta Mbak Susi untuk berpose-pose. Karena si Mbak Susi kira ini merupakan salah satu syarat agar dia menjadi artis, maka Mbak Susi pun menuruti permintaannya. Kemudian terlihat si Mang Ade ini yang mengajarkan Mbak Susi bagaimana caranya pose-pose yang bagus. Tak segan-segan, kesempatan itu pun dimanfaatkan oleh si Mang Ade untuk menyenggol-nyenggol si Mbak Susi. Karena si Mang Ade yang memang kurang puas dengan pemandangan-pemandangan indah di depannya, ia pun memberi ide untuk berganti busana agar Mbak Susi ini bisa mendalami pose yang lebih menarik lagi. Mang Ade pun mempersiapkan pakaian-pakaian yang akan digunakan oleh Mbak Susi. Dengan sedikit basa-basi, Mang Ade pun menyuruh Mbak Susi untuk melepas baju-bajunya supaya dia dapat memilihkan pakaian yang lebih cocok digunakan oleh Mbak Susi. Dengan alasan itulah, Mbak Susi pun menuruti perintah dari Mang Ade. Mang Ade kemudian memilihkan Mbak Susi baju yang sangat seksi. Dia pun menyuruh Mbak Susi untuk memakai baju kekurangan bahan yang dia pilihkan. Tak cukup sampai di situ saja, karena Mbak Susi yang masih menggunakan penutup kelapa, maka si Mang Ade ini menyuruhnya untuk melepaskannya. Namun karena si Mang Ade ini mengatakan hal itu akan mengganggu kostumnya, jadi Mbak Susi pun hanya bisa menuruti perkataan dari si Mang Ade ini. Setelah Mbak Susi mengganti bajunya, si Mang Ade pun menyuruhnya untuk berfoto dengan gaya yang sangat memukau. Si Mang Ade juga menyuruh Mbak Susi untuk memainkan kelapanya sendiri agar si Mbak Susi ini bisa menjalani ekspresinya. Dan dengan Mang Ade mengatakan emang tujuan filmnya seperti ini, jadi Mbak Susi pun nurut-nurut aja. Di saat Mbak Susi benar-benar menikmati semuanya, Mang Ade pun tak menyia-nyiakan kesempatan itu dan mereka pun kemudian saling tikam-menikam. Kemudian diperlihatkan sepasang kekasih yang mendatangi sebuah kafe. Di situ mereka mengobrol-ngobrol dengan sangat hangat, di mana si pria ini bernama Mang Jali dan wanitanya bernama Mbak Lilis. Karena Mang Jali yang baterainya sedang low, dia pun mengajak si Mbak Lilis ini untuk saling tikam-menikam bersama-sama. Karena memang si Mbak Lilis ini pacar yang baik, ia pun menuruti keinginan Mang Jali. Dan akhirnya mereka berdua pun pergi ke sebuah penginapan dan mereka berdua pun kemudian saling tikam-menikam. Setelah selesai tikam-menikam, mereka berdua pun pergi dari penginapan itu.
Dan ternyata penginapan itu merupakan penginapan yang sama dengan yang dipakai oleh si Mbak Susi dan Mang Ade. Tak lama kemudian terlihat Mbak Susi dan Mang Ade yang juga mendatangi penginapan itu. Setelah mereka memesan makanan, si Mang Ade yang memang dari awal memang sepertinya tertarik dengan si pelayan itu pun kemudian memberikan kartu namanya kepada si Mbak Tuti. Ketika Mbak Tuti membacanya, dia sedikit terkejut karena mengetahui kalau Mang Ade itu adalah seorang produser. Di situ, Mang Ade ini mulai bereaksi dengan mengatakan kalau Mbak Tuti bisa ikut bersamanya untuk menjadi seorang artis. Karena tawarannya begitu menggiurkan, Mbak Tuti pun menyetujui ajakan dari si Mang Ade ini. Kemudian diperlihatkan Mang Ade dan Mbak Susi di sini yang sedang memilih-milih pakaian yang nantinya akan digunakan oleh si Mbak Tuti. Setelah mendapatkan pakaian yang cocok, pakaian itu pun langsung dipakai oleh Mbak Tuti. Dan ketika Mbak Tuti keluar dengan pakaian itu, si Mang Ade pun sangat senang melihatnya. Kemudian si Mang Ade ini meminta Mbak Tuti untuk naik ke sebuah meja biliar dan mulai berpose-pose. Lagi-lagi karena Mbak Tuti kira ini merupakan bagian dari syarat yang harus dipenuhi, dia pun menuruti keinginan si Mang Ade ini. Dan karena sudah tak tahan melihat Mbak Tuti yang sungguh imut, cantik dan gemesin itu, si Mang Ade ini pun menyuruh Mbak Susi untuk keluar sebentar. Ketika Mbak Susi sudah keluar, Mang Ade pun mulai beraksi lagi. Dia baru saja meminta Mbak Tuti untuk berpose yang lebih-lebih lagi. Dan tak mau rugi, Mang Ade pun sambil memegang-megang Mbak Tuti. Dia juga menyuruh Mbak Tuti untuk membuka penutup kelapanya. Dengan sedikit malu-malu, Mbak Tuti pun menuruti perintah dari Mang Ade ini. Dan dia pun tak bisa menahan baterainya untuk dicas di Mbak Tuti. Dan alhasil terjadilah tikam-menikam di situ. Di akhir film terlihat Mbak Susi yang baru saja kembali menemui Mang Ade. Namun dia sangat terkejut karena mendapati si Mang Ade yang sudah terlentang di atas meja biliar. Dan terlihat juga Mang Ade yang mungkin mimisan, dikarenakan saling tikam-menikam dengan Mbak Tuti. Dan film pun kemudian selesai.